Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita ketemu lagi di Islam itu Indah jamaah. Dan sebelum kita mulai pelajaran kita pagi hari ini, kami segenap tim Islam itu Indah mengucapkan turut berduka cita terkait peristiwa yang menimpa KRI Nanggala 402. Semoga seluruh korban diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimasukkan ke dalam surganya Allah, serta keluarga yang ditinggalkan dapat diberikan kesabaran dan juga keikhlasan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan sekarang kita akan mulai pelajaran kita pagi hari ini jamaah. Tapi sebelumnya ada yang mau aku tanya dulu sama jamaah yang ada di rumah. Pasti jamaah siap untuk belajar pagi hari ini ya. Nah, aku mau nanya nih, buat para laki-laki, perempuan juga bisa dijawab nih istrinya ya. Bisa nggak nih ya, biasanya laki-laki itu paling nafsu sama apa? Harta, tahta, atau wanita? Atau masih banyak lagi nih, nafsu yang dimiliki seorang laki-laki. Nah, nafsu-nafsu itu bukannya membawa keburukan aja loh, tapi katanya juga bisa menyelamatkan kita sampai akhirat. Hari ini kita bahas jamaah sesuai tema kita. Nafsu lelaki yang bikin selamat sampai akhirat. Apa aja tuh? Yang pasti bintang tamu kita pagi hari ini Masya Allah ada Jihan Salsabila. Jihan ini jamaah udah pada tahu lah kalau istri dari siapa ya Jihan? Dari siapa ya? Oh kayak gitu dong. Langsung Udah tahu duduknya di mana. Iya, nggak mungkin salah ya. Nggak mungkin salah. Masya Allah. Jihan terima kasih udah datang lagi. Masya Allah, Jihan tersipu malu jamaah, nanti Jihan akan banyak nanya pastinya. Jamaah ada tayangan dulu nih yang mau aku kasih lihat untuk jamaah yang ada di rumah. Video viral seseorang yang melakukan pelecehan seksual terhadap jamaah sholat tarawih. Kita lihat tayangannya jamaah, silahkan. Seorang pria terekam kamera amatir saat melakukan tindak pelecehan seksual terhadap seorang wanita saat tengah melakukan sholat tarawih berjamaah di masjid. Dalam video yang beredar di media sosial itu, awalnya tampak seorang pria mengenakan kemeja berwarna pink dan sarung kotak-kotak serta peci mendekati jamaah wanita yang sedang sholat tarawih. Tiba-tiba saat jemaah wanita itu sedang dalam posisi sujud, pria itu melakukan tindak pelecehan dengan memegang bagian bokong salah satu jemaah wanita. Setelah melakukan tindakan tak senonohnya itu, pria itu lantas tertawa ke temannya yang merekam kejadian itu. Astagfirullahaladzim, kok aku kesel ya liatnya ya. Oke, puasa. Ada yang tidak benar. Gak benar, bercandanya gak baik. Tapi kita nanya sama Jihan deh, bintang tamu kita. Jihan, dari tayangan tadi apa yang Jihan lihat, apa yang Jihan rasakan coba? Jadi takut gitu ya, jadi Takut? wanita ya takut. Takutnya gimana kira-kira? Takut jadi korban juga pastinya ya. Iya ya, Di seremnya. luar jadi serem gitu. Waduh, ada yang mau Jihan tanyain gak kalau kayak gitu? Iya langsung tanya ke suami. Tanya nih. aja deh ya, Iya. karena takut nih biasanya, Iya. takut biasanya ada muncul pertanyaan-pertanyaan nih, harus Iya. bagaimana nih? Ini sayang kan sekarang abis lihat tadi berita Oh langsung tadi. nanya sama sayangnya, oke deh. Sama suami. Iya mas Amin. Ayang Beb. Ya. Siap. Lihat berita tadi tuh Jan jadi takut gitu ya. Takut apa? Jadi korban pelecehan seksual kayak tadi. Nah gimana sih supaya laki-laki itu bisa ngendaliin nafsu biologisnya terutama di bulan Ramadan ini? Wow, mengendalikan nafsu biologis selama bulan suci Ramadan. Masya Allah. Nah, jamaah pasti banyak yang pengen tahu tuh Ustadz Syam. Kita mohon penjelasannya Ustadz. Silakan Baik. Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Tabik guruku Ustadz Maulana, Ustazah Lulung, Mas Soni, sayangku. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Semoga yang ada di video tadi kalau sakit segera berobat, kalau kriminal segera ditangkap, kalaupun cuma konten. Karena saya takutnya juga cuma konten, misalnya ada taruhan sama temennya, sekarang kamu harus nyalukin truth or dare gitu ya, biasanya seperti itu. Naudzubillahi min dzalik, semoga hal-hal seperti ini tidak dijadikan sebagai ajang bercandaan. Satu, karena sudah menghina agama, yang kedua sudah melecehkan orang lain dan itu termasuk daripada perbuatan-perbuatan kriminal yang bisa diproses secara hukum. Namun kami berpositif thinking, mudah-mudahan yang tadi melakukannya adalah orang sakit sehingga segera bisa diobati. Karena kalau sakit
masih bisa diobati insya Allah. Baik, bismillahirrahmanirrahim, termasuk diantaranya setiap manusia memiliki nafsu. Maka subhanallah, kata baginda Nabi SAW, ketika seseorang itu sudah beranjak dewasa, maka muncullah syahwatnya, dan ketika muncul syahwatnya, cara paling terbaik untuk menyalurkan syahwatnya adalah dengan menikah. Menikah pun tidak menyelesaikan masalah jikalau yang namanya manusia itu sendiri tidak meredam dirinya. Maka dari itu setelah dia tidak mampu untuk menikah, maka lakukanlah puasa, kata Rasulullah SAW. Nah sekarang bulan Ramadan kok orang semua puasa, kok masih ada orang yang tidak mampu untuk mengendalikan nafsu tersebut. Berarti yang puasa hanyalah perutnya daripada lapar dan haus saja. Makanya baginda Nabi SAW ingatkan, begitu banyak umat atau begitu banyak orang yang berpuasa tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan haus. Yang pertama dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwasanya jikalau hendak melaksanakan atau mengendalikan hawa nafsu, yang pertama yang paling bagus untuk kita lakukan sesuai dengan Al-Qur'an. Wa qul lil mu'minina yaghdudna min absarihim, dan katakanlah kepada orang beriman agar menundukkan pandangan. Biasanya kalau laki-laki nafsu biologis muncul karena adanya hubungan daripada visualnya, maka tundukkan pandangan, jangan melihat konten sembarangan ketika sedang berpuasa. Selanjutnya dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Berarti apa yang kita lihat, apa yang kita tonton tuh kalau bisa tuh hati-hati ya. Hati-hati, makanya kenapa dalam bulan Ramadan kita disuruh sering baca Al-Quran sayang. Sering-sering melihat Al-Quran karena mata kita disuruh fokus ke situ saja. Oh iya, jangan fokus ke hal yang lain, akhirnya tiba-tiba melihat hal yang tidak diinginkan gitu ya. Baik, Masya Allah. Terima kasih Ustadz Syam untuk penjelasannya. Jian gimana untuk jawabannya? Udah. Menerima jawabannya? Iya. Menerima ya, Masya Allah. Ada yang mau ditanyain lagi nggak? Ada mau nanya ke Umi. Oh ke Umi, oke silakan. Namanya Bunda. Bunda. Bunda Lulung. Bunda Umi. Aku di handphone nulisnya Umi Lulung soalnya. Umi Lulung. Aku nulisnya Umi Lulung. Udah mau nanya apa Jihan? Umi, kan kalau kita tahu laki-laki tuh nafsu makannya lebih banyak ya, lebih besar Tahu gitu. sih. Tahu dong, Iya. karena suaminya makannya Pak banyak. Yudi. Enak aja banyak Lebih kamu banyak lah. aku ya. Suami aku. Oke, nah Terus makannya banyak. biasanya tuh kalau bulan puasa teman-teman Jian tuh dulu di sekolah tuh suka budi. Tahu budi nggak? Nggak tahu. Apa Budi? Budak buka, dikit. buka diam-diam. Oh bukan diam-diam. Ada istilah budi. Budi. Buka diam-diam. Oke. Ya, jadi kayak nggak bisa nahan laparnya mungkin gitu ya. Nah, jadi gimana sih supaya laki-laki tuh bisa mengendalikan nafsu makannya terutama di bulan Ramadan ini? Oke, kalau tadi Jihan nanya bagaimana mengendalikan nafsu biologis, sekarang bagaimana mengendalikan nafsu makan nih Ustazah Lulung. Nafsu makan. Iya, biar nggak budi katanya. Silakan Ustazah Lulung. Ya mohon izin Ustadz semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Gimana sih caranya kita ngendaliin yang dalam diri kita ini, yaitu mengendalikan masalah makan. Mentang-mentang gak sahur, ya ampun. Kenapa kamu gak puasa? Abis tadi gak sahur padahal cowok loh. Masa gitu aja kagak kuat? Nah ini di dalam ayat Allah dinyatakan Bismillahirrahmanirrahim. Wa kulu wasrobu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Makanlah dan minumlah dan jangan berlebih-lebihan. Mentang-mentang kagak sahur, waduh langsung dendem. Wah semua disediain. Akhirnya pada saat berbuka semua pengen dimakan. Nah janganlah berlebih-lebihan. Karena kalau berlebihan Allah tidak cinta, tidak suka dengan orang-orang berlebih-lebihan. Nah gimana nih cara kita biar hawa nafsu kita ini gak sampai sembarangan seperti itu. Gara-gara gak sahur. Ih cemen banget ya. Heran sampai situ. Tahu. Jangan kayak begitu ya. Iya enggak. Yang pertama, ingat tujuan puasa kita tuh apa? Apa emang kita ingin dendam pada saat kita nggak makan sahur nanti buka nih, atau udahlah aku akan budi buka diam-diam, ya. Dan niat puasa kita lihat lagi, innamal a'malu biniat. Niat itu untuk apa? Hanya sekedar nggak makan sama nggak minum doang. Hello. Seperti itu ya. Kalau misalnya seperti itu berarti sama saja dengan kita al-an'am, binatang ternak. Nauzubillahimin dzalik. Yang kedua,
ketika kita berpuasa ini harusnya lebih bisa tahan. Kenapa? Puasa ini adalah menahan yang namanya makan, minum dan juga syahwat. Lah kita nggak puasa aja, Nabi ajarkan kita untuk makan ketika lapar dan untuk berhenti sebelum kenyang. Ini kagak kenyang-kenyang, heran banget, astagfirullahalazim. Itu perut apa karet, nah. Nauzubillahimin dzalik. Nah, jadi yang pertama kita lihat tadi niatnya apa, tujuan puasa apa. Kemudian makanlah ketika lapar, berhentilah sebelum kenyang. Katanya cinta sama Rasulullah. Kalau cinta ya ikutin dong ajaran Rasulullah. Siapa yang cinta pada nabinya pasti bahagia dalam hidupnya. Nah insya Allah kalau kita cinta sama Nabi. Kebawa suasana. Nah ketika berbuka dengan yang sederhana, jangan terlalu nafsu dan berbagilah dengan sesama. Wah ini banyak banget di makanan, berbagi dengan sesama. Emang kita doang yang namanya lapar, banyak yang lapar di luar sana. Lagian kalau misalnya kita makan terus kan nanti berpengaruh ke kesehatan juga Oh ya. iya dong, Masya Allah, tabarakallah, halalan, toibah, sehat, cantik manja. Masya Allah, apalagi lagi puasa banyak pahalanya, jangan sampai batal. Jangan ada di rumah. Jazakallahu khair Ustazah Lulung, terima kasih. Terima kasih guru. Jamaah, sekarang aku mau nanya sama Ustadz Maulana. Ya. Ustadz, ada laki-laki Ustadz, dia lebih milih karir dulu Oh dibanding berarti menikah. kalau tadi nafsu Biologis, syahwat, nafsu makan, makan, nafsu karir. nafsu karir. Oh nafsu duniawi. Duniawi, dia nafsu pokoknya jabatan dan iya, sebagainya. gak mau nikah sebelum dia karirnya dapet. Nah, oke. itu harus gimana Ustadz? Makku setengah-tengahna, makku tanganna ya anu Sony mas Sony setengah-tengahna iya na singgung. Pak Mega tahu terlambat Mas Buti nasaba Karin atapa. Dede Sama sama itu na jampa. Terlambat nih Dede. Dede pas aku lihat tahu. raos, nek yang ngerti geti oh nenek keji. Aku tahu jamaah Berasa pasti nih. bingung, tapi tenang. Nanti dijawab sama guru-guru kita, sama aku juga bingung. Nanti pakai bahasa Indonesia, janji kok, jangan kemana-mana ya. Nanti juga jamaah kalau misalnya mau nanya, kirim pertanyaannya ke Instagram @islamituindah Trans TV. Jangan kemana-mana, tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah.